Gimana SL-nya? Awal pertemuan ini saya mau dengerin SL dari 2 kelompok dulu kali ya. Waktu itu udah sampai kelompok 1 dan 2 bukan ya? Terakhir. Atau terakhir sampai kelompok 3 ya? Sekarang kelompok 3 sih, Pak. Oh, oke. Kalau gitu mulai dari kelompok 3 lagi deh. Oke, Pak. Hari ini 3 dan 4 ya? Oke, sip. Sebentar ya, Pak. Ya. Apakah udah kelihatan, Pak? Sudah, bagus? Oke. Sudah saya terdengar? Sudah. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan self-learning yang sudah kami lakukan tentang Node.js. Selanjutnya. Ya, ini member kita ada Nathanael, Joseph, sama saya Tiara. Oke. Untuk pertama, kita pengen tahu apa sih Node.js itu. Node.js, lanjut. Oke, jadi Node.js itu adalah sebuah runtime untuk membuat aplikasi yang asinkronus yang dibuat dalam V8 JavaScript engine punyanya Chrome. Tapi Node.js ini kan sering dipikirnya dia sebuah language pemrograman sendiri, tapi dia bukan. Dia sebenarnya adalah runtime untuk menjalankan scriptnya JavaScript di dalam Node.js itu. Nah, runtime itu sendiri adalah di mana kita ngejalanin atau ngeeksekusiin code dari JavaScript kita itu. Nah, tapi kan kenapa sih harus ada Node.js gitu kan? JavaScript kan juga bisa jalan sendiri di browser gitu. Nah, JavaScript tapi kan cuman bisa mengeksekusi kode itu kalau browsernya terbuka. Jadi kalau misalnya browsernya dibuka, JavaScript jalan, dia bisa ngelakuin hal-hal yang sudah dimasukkan dalam kode JavaScript itu. Tapi kalau kita close browsernya dari browsernya itu, JavaScript-nya itu atau engine itu nggak nyala, jadi dia nggak akan jalan lagi gitu. Dia cuma jalan kalau browsernya kebuka. Makanya kita pakai Node.js, di mana Node.js ini berfungsi sebagai engine runtime supaya JavaScript itu tetap nyala di luar browsernya. Jadi bisa melakukan hal-hal yang kayak real time juga. Nah, kalau gitu dengan diinstalnya Node.js itu JavaScript-nya bukan lagi ada di dalam konteks browsernya, tapi dia sekarang udah masuk ke dalam OS-nya jadinya. Nah, dengan dia ada di dalam OS-nya itu, dia bisa mengakses memorinya kita, mengakses input-output, jadi dia bisa request network, menerima respon juga, terus bisa mengakses file system, read sama write di dalam file system kita, bufferin juga binary filenya itu di dalamnya, terus juga melakukan aktivitas network, jadi kayak bikin web server dan lain-lain, dia juga bisa pakai HTTPS dan gitu-gitu. Nah, karakteristik dari Node.js sendiri itu dia menggunakan JavaScript tadi. Nah, karena dia menggunakan JavaScript, maka perilakunya yang event-driven terbawa ke dalam karakteristik Node.js ini. Dan dia juga bersifat asinkronus sehingga dia bisa bikin itu yang non-blocking. Nah, kalau Node.js tuh single-threaded. Jadi dia cuma bisa ngerjain satu proses dalam satu waktu. Tapi dia highly scalable, jadi cepat. Cuman terus dia bisa di cross platform, jadi dia bisa diinstal di
OS mana aja, Linux, Windows, Unix, manapun dia bisa. Terus open source juga free. Nah, selain itu dia juga punya package manager yang namanya NPM, Node Package Manager. Itu adalah kumpulan tempat nyimpen berbagai macam library yang kayak bisa ditambahin nanti ke aplikasi Node.js kita. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kita harus pakai Node.js? Nah, dengan efisiensi sama kecepatan Node.js ini, jadi kita bisa meningkatkan gitu loh kerjanya FV8. Nah, terus habis itu arsitekturnya melibatkan kayak single thread tadi yang udah dibilang, satu proses di dalam satu itu cuman cepat. Terus Node.js ini jadi banyak cloud platform tadi yang udah dibilang bisa di mana aja, pakai OS mana aja, jadi kita nggak usah pusing loh kayak mikirin JavaScript yang lainnya untuk Node.js yang lainnya untuk OS yang berbeda, nggak usah, karena sama bisa dipakai di mana aja, jadi mengurangi biaya juga, usaha kita untuk menghitung juga. Nah, terus punya skalabilitas yang tinggi tadi karena dibangun di dalam runtime environment dan juga punya cluster modul yang dapat kayak menghandle kayak kekuatan full powernya dari mesin kita sendiri. Terus habis itu Node.js juga ada pool, jadi frameworknya banyak yang bisa membuat tadi fitur-fitur Node.js itu banyak gitu, karena ada banyak library-nya, juga framework-nya banyak, di NPM juga tadi banyak library-nya. Nah, ada berapa? 1,3 million package di dalam tadi NPM-nya sendiri. Nah, terus Node.js juga dapat tadi karena dia bisa menjalankan JavaScript itu di luar dari browsernya kebuka, makanya dia bisa pakai jadi sesuatu yang real time karena hal itu. Next. Oke, thank you Tiara, tadi udah ada penjelasan mengenai Node.js, keuntungannya. Sekarang kita akan bahas salah satu aplikasi example atau ya contoh penerapan dari Node.js itu untuk kehidupan sehari-hari, dan di sini bakal ditekanin lagi untuk pembuatan dashboard real time analytic untuk pengaksesan sebuah web. Jadi kita akan tahu kayak response time-nya berapa, total request-nya berapa, akan ditampilkan ke dalam sebuah ini dan dibuat dalam bentuk real time. Sebelum kita lanjut, kita harus memiliki tiga hal yang harus ada, yaitu Node.js 8.10 atau lebih tinggi, kemudian MongoDB ini untuk database-nya, dan push account. Push account ini adalah yang akan membuat aplikasi kita jadi real time. Oke, untuk pertama kita setting up dulu. Pertama yang ada di atas ini, sebentar saya ganti dulu jadi parser. Oke, pertama yang ada di atas ini, kalau kita belum punya, kita bisa npm install Express. Express itu framework-nya. Terus kita create Express-nya. Sudah itu kita, dan ini akan kita run-nya itu di dalam terminal ya, boleh pakai terminal yang kita sukai aja, cmd atau git bash atau dan lain-lain. Terus bisa diinstal npm npm-nya bisa diinstal. Ada .env, ada Mongos, ada Moment, dan Pusher. .env ini untuk env file yang akan digunakan untuk real time-nya nanti. Terus ada MongoDB, Moment-nya untuk manipulasi date dan time, dan Pusher yang tadi untuk real time-nya. Oke, setelah itu kita akan buat satu model yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database kita, dalam model ini. Kita sebut aja request log. Ada URL itu, terus ada metodenya get atau post. Untuk ini kemungkinan besar akan dipakai get, terus response time-nya berapa dalam bentuk number, day, dan hour-nya. Oke, setelah kita udah buat modelnya ini, kita akan buat satu kayak mainnya yang disebut dengan di dalam aplikasi ini disebut dengan app.js. App.js ini akan di-run dulu pertama dan akan mulai ya. Jadi ini kayak mainnya ya gitu, akan di-run pertamanya. Oke, untuk ini seperti ini. Kita akan tambahkan juga middleware di tengahnya. Jadi setelah kita request, setelah kita sending data-data, kita langsung
middleware kita langsung request lognya seperti ini. Oke. Dalam setelah itu kita buat juga satu JavaScript baru yang tadi kan mainnya ini tuh untuk lebih ke analitiknya, jadi yang akan memproses data-data tersebut yang akan ditampilkan nanti di UI-nya. Jadi ini adalah ya analitiknya. Seperti ini ada get request per day, ada get stats per route, dan akan dikembalikan get average response time itu ya berapa sih rata-rata response time-nya, terus stats-nya per route, jadi per route kita lihat stats-nya berapa, terus kita lihat request per day berapa, terus request per hour-nya berapa, sama total request secara keseluruhan. Jadi ini akan ini dalam analitiknya, analytic JavaScript-nya. Sudah itu, setelah kita buat pemrosesan untuk analitiknya, kita buat view-nya atau mudahnya UI-nya. Kita pakai framework Bootstrap di sini, Bootstrap 3, tapi boleh pakai Bootstrap yang lebih tinggi. Di sini kita lihat nanti hasilnya akan terlihat ya gimana. Jadi ini untuk lihat view-nya aja yang akan dikoneksikan ke JavaScript-nya. Oke, ini kelanjutannya. Di sini pasnya. Sebenarnya itu sudah jadi aplikasinya, cuma kan kita mau membuat aplikasi kita itu real time. Jadi kita masukkan pusher ini ke dalam environment file-nya, biasanya yang belakangnya extension-nya .env. Kita masukkan code ini. Setelah itu karena kita akan buat real time, jadi kita harus modifikasi main kita atau app.js-nya. Kita masukkan juga di sini ada pusher-nya, akan jadi itu. Nah, setelah kita buat dia real time dan lain-lain, akhirnya kita coba pakai dummy. Ini ada wait-nya, jadi kita nunggu sesuai dengan URL-nya minta berapa waktu gitu. Oke, kalau kita udah, kita start lewat terminal npm.start. Hasilnya kayak gini. Di sebelah kanan itu adalah wait-nya. Ya ini kayak depannya gitu, terus yang di sebelah kiri ada analitiknya. Jadi total request-nya kita udah webnya itu total request-nya 32, average-nya itu 60 second, terus busiest day-nya bisa tahu kita hari apa aja yang paling banyak request-nya, terus jamnya jam berapa kayak gitu. Oke, begitu itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat sore. Oke, thank you. Bagus isi presentasinya. Satu lagi ya. Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Oh iya, satu lagi kelompok 5, sorry. Kelompok 4, Pak. 4, ya. Oke. Bentar ya, Pak. Oke. Apa sudah terlihat screen-nya? Belum ya. Kalau ini belum ya? Bentar ya. Udah, sip. Oke. Selamat siang Pak Wijaya dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang D3JS. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, ada Angela Susanto, ada Ferdian Haryanto, dan Michael Jonathan Eko. Oh ya, tolong hidupin kamera yang presentasi. Oke, sebentar ya.
Oke, sip. Next, Jo. Jadi pertama-tama kita mau ngebahas apa sih Detail.js itu. Detail.js ini tuh merupakan sebuah JavaScript library yang dapat membantu kita untuk membuat sebuah chart atau graph yang sangat-sangat interaktif dengan dengan jumlah code yang sangat-sangat sedikit. Lalu Detail.js sendiri itu merupakan singkatan dari Data Driven Documents. Nah, Detail.js ini merupakan kombinasi dari vector graphics, HTML5, dan cascading style sheets yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah website yang bisa kita custom sendiri dengan sebuah graph atau charts yang sangat-sangat interaktif. Selain itu, kita akan membahas juga mengenai pros dan cons-nya dari Detail.js atau kelebihan atau kekurangannya dari Detail.js. Yang pertama, di sini tuh Detail.js mempunyai banyak sekali extension ataupun third party wrapper yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah website ataupun sebuah visualisasi data yang sangat interaktif. Lalu yang kedua, Detail.js ini juga dapat membantu kita untuk membuat sebuah website dengan banyak sekali contoh-contoh juga di website-website. Lalu yang ketiga, ada juga banyak contoh di GitHub untuk yang membantu kita untuk membuat sebuah website itu. Yang keempat, juga ada banyak sekali community-community yang bisa membantu kita untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran kalau misalkan kita ingin membuat suatu website, tapi mungkin kita kurang tahu atau kita nggak menemukan suatu code-nya, kita bisa bertanya di community itu. Dan sejauh ini sudah ada 900.000 community. Lalu yang terakhir untuk kelebihannya, Detail.js ini mempunyai juga fleksibilitas data yang dapat membuat kita itu kalau kita menampilkan data tuh jadi bisa lebih fleksibel kalau misalnya kita mau nampilin datanya dalam bentuk misalkan chart gitu. Nanti chartnya bisa fleksibel, kita bisa klik misalkan chartnya lalu muncul sebuah animasi lainnya gitu. Lalu untuk kekurangannya sendiri yang pertama itu ada dari tingkat kesulitannya. Yang pasti Detail.js ini kan bukan sebuah codingan yang sangat-sangat dasar, yang pasti untuk dapat menguasai Detail.js ini juga mempunyai tingkat kesulitan tersendiri. Lalu yang kedua itu the speed. Nah, di sini tentunya kalau misalkan kita meload sebuah data dalam jumlah yang besar, pastinya juga akan menurunkan kecepatan Detail.js untuk menampilkan visualisasi data tersebut. Lalu yang ketiga, poor mapping. Poor mapping di sini tuh maksudnya kalau misalkan kita memasukkan di dalam website kita memasukkan sebuah peta, Detail.js ini tuh kurang bagus kalau misalkan nanti user kita akan nge-zoom in map tersebut atau mungkin memberikan efek-efek geser-geser mapnya gitu. Nah itu kalau untuk di Detail.js ini tuh rada-rada kurang. Lalu dia itu base documentation. Maksudnya adalah kalau misalkan kita pengen membuat sebuah codingan yang simpel itu mungkin banyak gitu dokumentasinya di website-website seperti GitHub tadi. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat codingannya itu dengan tingkat kesulitan yang lebih susah, justru itu sejauh ini akan lebih susah untuk kita menemukan dokumentasinya. Lalu yang terakhir itu yang pasti untuk kita dapat menguasai Detail.js ini untuk memerlukan waktu yang cukup lama, dan kalau misalkan kita ingin membuat suatu visualisasi yang cepat dan lebih mudah itu kita dapat menggunakan Chart.js. Tapi kalau misalkan kita emang pengen menguasai Detail.js itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, nah sekarang kenapa sih Detail.js itu sering dipakai karena dia itu bentuknya kan estetik. Nah, biasanya si Detail.js ini dipakai kalau kita mau menampilin data dengan tampilannya itu yang unik. Karena dia itu kan sangat mudah, maksudnya apa ya, salah satu sifatnya itu bisa di custom. Nah, terus dia itu juga bentuknya interaktif. Jadi kalau misalnya di chart gitu, kita klik si chartnya itu bisa ngasilin kayak generate suatu output, ataupun juga bisa kan misalnya kayak scatter plot gitu, ada parameternya buat ngegedein, ngecilin si dotnya. Jadi di situ sih yang bikin dia dipakai kalau kita mau nampilin misalnya di web supaya user yang pakai, oh ini interaktif ya, ini bisa nampilin data dengan tampilan yang enggak pada umumnya. Next.
Nah, di 3JS sama Chart.js ini mereka punya perbedaan. Pertama itu dia bedanya kayak Apple sama Android. Apple itu si Chart.js, si Android itu di 3JS. Bedanya itu kayak benar-benar persis kayak Apple sama Android. Kalau Apple itu kan kita udah tahu secara kualitasnya bagus, terus juga interface-nya, desainnya tuh udah bagus gitu, kayak semua orang pasti itu bagus gitu. Tapi kalau Android itu kan dia fleksibel, terus dia juga secara customization itu lebih daripada Apple. Terus juga yang kedua itu perbedaannya, si Chart.js itu bisa dibilang versi mudahnya, kalau di 3JS itu yang lebih advance-nya. Kenapa? Karena kalau Chart.js itu dia punya secara dokumentasi lebih lengkap dibandingin sama di 3JS. Terus juga secara untuk menguasai pakainya itu lebih mudah si Chart.js daripada di 3JS. Jadi kalau misalnya kita mau bikinnya sesuatu yang yaudah kita waktunya emang singkat, terus juga ya udah yang penting kita bikin yang emang udah mau bagus dalam waktu singkat, terus juga mudah dipelajarin, cepat juga, itu bisa pakai Chart.js. Tapi kalau misalnya kita mau bikinnya tuh yang benar-benar estetik yang beda gitu, kita pengen mau lebih nge-custom, nggak mau bikin yang kayak biasa aja, nah itu baru pakai di 3JS. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contohnya. Kayak gini ada contoh grafik dari car crash gitu. Ini juga ada yang heat map. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya contohin yang sudah saya buat. Nah, misalnya ini. Kan kayak yang tadi dijelasin kan di D3JS ini kan ada beberapa extensionnya. Ya contohnya kayak gini. Ada beberapa yang saya pakai gitu. Lalu di sini codingan D3JS-nya. Ini misalnya kita pakai dummy data kayak gini. Terus di sini ada saya siapkan kayak variabel-variabel supaya nanti lebih gampang. Kalau misalnya kan kalau kita pakai di sini kan kita banyak panggil variabel-variabelnya ini. Jadi biar di bawah sini kita panggil variabelnya. Kalau nanti misal ada yang mau kita ganti, tinggal kita rubah isi dari variabel ini biar nanti lebih gampang gitu. Nah, lalu di sini ada kita misalnya bikin chartnya, terus di sini ada kita bikin labelnya, label bawahnya. Mungkin saya tunjukin hasilnya dulu. Nah, di sini contoh hasilnya. Jadi kayak label yang di bawah itu yang kayak di sini. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, kayak gitu. Nah, di sini kita ada buat ngerender chartnya pakai ini. Di sini juga buat ngerender labelnya, label value-nya yang di atas sini, nilainya sini. Lalu, nah, di D3JS ini kan interaktif ya. Di sini yang saya buat interaktif itu misalnya saya bikin ada checkbox di sini. Lalu misalnya kalau kita cek, dia akan tampilin di sini. Sedangkan kalau misalnya kita uncheck, dia nggak kita tampilin di sini. Nah, kayak gini. Jadi kayak di sini kita bikin ada kayak unselected-nya, ada selected item-nya. Terus kalau misalnya checkbox-nya ini berubah, ada yang ke uncheck, nanti baru kita hapus di dalam fungsi render chart ini, kita hapus datanya yang itu tadi. Nah, ini cuman contoh kecilnya aja. Terus kalau misalnya kita explore lagi, kita itu dari kelompok kita ada menemukan beberapa contoh dari GitHub. Contohnya misalnya dari sini. Di sini dia ada nyediain beberapa contoh grafik yang sudah dia buat. Nah, untuk beberapa contohnya itu yang seperti ini. Ini yang tadi saya tampilkan di PPT juga. Di sini kita juga bisa hover ke tiap titiknya, ada labelnya juga. Terus yang lainnya ada di sini, misalnya kita hover ke sini. Jadi di bagian sininya juga ikut berubah. Ini yang dimaksud kayak
grafik yang interaktif gitu. Contoh lainnya misalnya di sini kita bisa berinteraksi dengan grafiknya ini. Misalnya kita pencet, ini ada muncul ini, lalu warna ininya juga berubah. Nah, seperti kayak gini. Terus ada contoh lainnya misalnya di sini correlation matrix. Misalnya kita pencet di sini. Nah, di sini akan muncul scatter plot-nya. Kayak gini. Lalu misalnya di sini kita bisa randomize poin-poinnya. Lalu kita bisa ubah size-nya, size setiap titiknya ini kita bisa juga over di sini. Itu beberapa contoh dari penggunaan D3JS. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, bagus isi presentasinya, menarik. Baik, oke, kalau gitu saya akan mulai share screen-nya. Baik, apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oh ya. Nah, hari ini kita akan membahas implementasi Arduino IoT development, khususnya menggunakan Arduino Framework ya. Namun di di slide ini itu lebih spesifik, dia menggunakan Arduino Yun yang saya tidak pernah beli dan saya tidak suka. Kenapa? Karena harganya mahal. Anda coba cek ya, Arduino Yun. Jadi dulu Arduino Yun ini lahir sebelum ada ESP8266 nih. Harganya kayaknya cukup mahal deh. Nah ini, saya merasa nggak kebeli nih. $56 mahal banget gitu kan. Coba kalau kita cek di Tokopedia. Saya nggak tahu di sini ada nggak. Nah, kalau Anda lihat harganya, ini nggak tahu nih, ada yang murah ya, 300.000, 375.000, ada yang bahkan katanya original 1,3 sekian ya. Yang harganya kan luar biasa mahal ya. Nah, maka itu saya nggak suka yang itu. Saya kenal IoT pakai ESP8266 ini yang harganya menurut saya lebih terjangkau lah ya, 40 ribuan. Ini oke nih, Wemos ini. Oh ya, ngomong-ngomong saya sudah tadi post di bagian files examples yang menggunakan Wemos AWS IoT. Nah, kalau Anda mau nyoba, Anda bisa download ini nih, yang harganya 34.800, jadi jauh lebih murah kan dibanding yang tadi itu. Contoh programnya saya bisa untuk pakai ini, atau bisa juga pakai ESP32 ya. Nah, jadi pada sesi kuliah ini saya akan menjelaskan, ya ini karena wajib mesti dijelasin slide-nya. Tapi setelah itu saya akan coba menerangkan bagaimana menggunakan Arduino IDE dan platform I/O. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan program yang tadi saya upload ke bagian files ya. Itu hari ini materinya. Baik, ini saya cepat aja, karena saya pikir juga ini kita nggak melakukan ini. Jadi gini ya, nanti ketika Anda belajar, Anda mesti memahami konsepnya itu seperti apa, terus implementasi details dari konsep ini ke tiap device itu berbeda-beda. Nah, kalau saya melihat gini, karena saya tidak mau menggunakan Arduino Yun, ya walaupun dia ngejelasin tahapannya secara detail seperti itu, ya udah bagi saya hanya sekedar tahu tapi tidak perlu saya pikirin. Implementasi sesuatu dalam satu device itu, kalau Anda baca saja tanpa Anda lakukan, itu pasti totally different ya. Dalam proses implementasi itu ada aja mungkin Anda ketemu sesuatu error yang berbeda ya, sehingga sekalipun dari Arduino Yun ini Anda sudah bisa segala macam, kalau Anda beli barangnya belum tentu jalan. Pikirnya seperti itu ya. Nah, baik, secara konsep untuk menggunakan AWS IoT ini, saya balik kembali
ke tugas yang pernah Anda coba buat, yaitu yang menggunakan Windows PowerShell, terus ada AWS IoT, PPT8 yang bisa subscribe, publish, yang itu kan. Kemudian kita sempat belajar, saya demoin yang di sini. Ya Anda waktu itu nggak bisa masuk ke sini ya, karena nggak punya account-nya. Dan account yang saya berikan kepada Anda juga ternyata itu untuk belajar AWS Cloud Foundation. Jadi rasanya kayaknya mungkin nggak bisa juga masuk ke sini gitu ya. Karena itu ada lab-nya. Nah, ketika mau mengerjakan lab itu baru Anda diberikan kredit untuk setting virtual machine-nya ya. Seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke sini, slide ini dibuat dari buku si Learning AWS IoT. Ya, detailnya ada di situ nih. Dan untuk connect dari Arduino Framework ke AWS-nya, dia harus menggunakan bot Arduino yang punya Wi-Fi. Ya, saya nggak tahu kenapa, atau mungkin saat buku itu dia buat, ESP8266 belum begitu terkenal, sehingga dia menggunakan Arduino Yun ini. Nah, kalau Anda googling kembali ke si AWS-nya, ini ya, AWS sendiri, Anda bisa searching Arduino AWS. Dia ada, nah ini ya misalnya, ini dia ada device-nya menggunakan ESP32. Dan Anda lihat, dia tahun 2020, jadi cukup baru ya. Anda bisa tambahkan juga ESP8266. Nah, di sini ada bagian orang yang pakai ini, YouTube ya. Ini juga Anda bisa ikutin. Oke. Nah, ini yang sempat saya ikutin nih. Cuma dia mulai dari detail dari awal, terangin bagaimana akses di AWS-nya. Walaupun kayaknya ini kan dia bikin tahun 2019 ya. Jadi screen-nya mungkin sudah sedikit berbeda dengan yang ada di sini. Nah, saya pernah ikutin gaya dia. Namun ini dia menggunakan Arduino IDE nih. Jadi ada poin-poin yang cukup berbeda kalau saya mau menggunakan Arduino, kalau saya menggunakan platform I/O. Karena ada cara memasukkan sertifikatnya, dia harus menggunakan komen khusus yang ada di sini. Dia kayaknya menggunakan komen khusus untuk ini ya, ESP8266 Sketch Upload, itu dia. Nah, ini yang sulit kalau saya mau menggunakan Visual Studio Code platform I/O. Jadi ini bagus, Anda bisa ikutin jalanin menggunakan Arduino IDE. Namun nanti saya akan menunjukkan cara lain yang menurut saya lebih simple, bisa untuk pakai di sini atau pakai di platform I/O. Apa beda platform I/O dengan Arduino IDE? Saya akan terangkan juga pada pertemuan ini, gitu ya. Mungkin kalau Anda mau lihat, serasa Anda nggak usah catat juga nggak apa-apa. Anda googling ini aja pasti akan keluar kok ya, begini. Nah, ini juga dia ada ini, coba saya cek. Nah, tapi ini dia pakai ESP32. Ini juga rata-rata, saya nggak tahu ini bisa nggak ya. Karena waktu saya coba ubah dari ESP32 ke ESP826, itu ada beberapa hal yang harus dirubah. Nah, perubahannya itu nanti saya juga akan terangkan di contoh sampel code saya ya. Ini coba saya cek. Oke, ini juga dia udah jelasin, ada private key seperti ini, creating sketch. Oke, dia suruh sini. Ya, ini sama ya, metodenya sama seperti yang saya lakukan nih, sama seperti ini. Oke, jadi Anda juga bisa coba cek ke sini ya. Ya, kalau mau penjelasan detailnya mungkin bisa lihat di sini ya. Ini
Saya kopas saja ke Anda, mungkin cukup bagus untuk Anda perhatikan ya. Oke, ini. Oke, ini saya belum cek. Jadi dia menggunakan Arduino. Ya, nanti Anda baca lah ya nih. Oke. Baik. Saya akan kembali ke sini. Jadi nanti akan saya terangkan juga bagaimana melakukan instalasi Arduino software. Ya, download dari sini. Untuk Arduino Yun-nya ini saya juga belum pernah coba ya, tapi katanya bisa muncul seperti ini di dalam Arduino-nya. Jadi kayaknya kalau kita pakai Arduino, memang kita bisa melihat apa aja yang sudah connect ke jaringan kita ya di sini ya. Kalau nggak salah. Ya kebetulan saya nggak punya device yang sedang aktif. Kalau nggak di bagian portnya ini kita bisa muncul IP address dari device yang dari kita punya device yang aktif gitu ya. Jadi itu fungsinya kita bisa program dia lewat lewat Wi-Fi OTA ya, namanya over the air. Nah, sepertinya yang dilakukan di Arduino Yun juga seperti itu. Jadi dia bilang you should join your Arduino Yun to existing Wi-Fi. Terus configure ini ya. Katanya bisa begini. Terus berikutnya dia menggunakan AWS IoT SDK yang di-download dari sini. Ya mungkin dia kenapa menggunakan Arduino Yun karena dia di provide secara official kali ya dari si AWS-nya di sini. Ya. Terus juga caranya seperti ini. Ini harus ke command line, tapi don't worry ya. Saya pakai cara yang lebih mudah dibanding ini. Anda lihat juga dia masih pakai begini-beginian. Ini dia mesti pakai Python. Nanti kita nggak usah pakai seperti ini ya. Nah, ini jadi ini khusus untuk Arduino Yun lah ya. Saya nggak bahas secara detail. Ini juga kita nggak pakai metode seperti itu. Untuk sampel programnya mungkin mirip, cuma nanti saya akan terangkan saja langsung di codingnya ya, supaya Anda bisa langsung melihat. Dan ya ini juga sama nanti. Ininya juga nanti ada, saya akan terangkan di bagian coding saya ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini, tapi di coding saya nanti akan beda. Saya akan mensimulasikan sensor suhu dan temperatur. Nah, karena sensor suhu dan temperaturnya itu bisa aja tidak di-connect ke hardware-nya atau Anda tidak punya, saya akan generate signalnya secara random gitu. Ya, baik, jadi inti kuliah ini adalah yang pertemuan hari ini how to connect from Arduino device ke AWS IoT ya. Pada slide ini memang menggunakan Arduino Yun. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan urutan dari sini secara praktikal karena bagi saya Arduino Yun itu not worth untuk dibeli gitu. Harganya mahal tadi dan saya lebih cenderung menggunakan solusi yang jauh lebih murah ya dan lebih praktikal seperti itu, dan itu yang akan saya terangkan hari ini gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Oke, baik, kalau nggak ada saya akan mulai dengan dari awal, yaitu instalasi Arduino IDE ya. Jadi Anda bisa download dari sini arduino.cc. Kemudian Anda ke bagian software. Sekarang ini sudah 1816 dan dia ada code editor secara online.
Jadi Anda bisa web-based tanpa instalasi. Arduino Online ini bukan satu-satunya dia ya, bahkan sebelum dia beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, ada yang sudah ini nih, Mbed ini juga canggih. Mbed ini dia aliran dari ARM, compilernya itu dia free dan online. Dan menurut saya ini library-nya lebih canggih ya, karena dia basisnya multi-thread, real-time OS, dan secara efisiensi lebih baik. Namun dia bukan untuk platform Arduino, tapi dia platformnya untuk ARM. Nah ini, code-nya juga kalau Anda bisa lihat lebih simpel ya. Ini dia. Dan dia sudah built-in dengan version control. Wah, ini screen-nya saya nggak bisa. Nah, ini dia. LED sama dengan ini. Digital out LED ini. Ya, jadi kalau dilihat ini memang cara programmingnya dia sudah full object oriented seperti Arduino. Arduino juga object oriented. Nah, ini juga pilihan boardnya macam-macam. Ini tidak berbeda platform ya dengan Arduino. Arduino itu gaya sintaksnya pin out, digital out itu seperti itu. Sedangkan ini platformnya namanya Mbed. Mbed ini dibuat oleh si ARM. ARM itu adalah arsitektur prosesor yang majority yang dipakai oleh mobile platform. Jadi kalau Anda punya handphone, itu majority prosesornya itu ARM. Nah, ARM itu ada yang untuk application, ada yang untuk microcontroller. Nah, ini khusus ARM untuk microcontroller. Performance-nya ini powerful ya. Jadi ARM ini bisa sampai 400 MHz clock speed-nya. Jadi udah lebih tinggi dari komputer yang zaman dulu saya pernah pakai untuk IBM AT486 seperti itu ya. Tapi kalau Anda punya board seperti ini, Anda pun bisa code board ini dengan menggunakan Arduino platform. Ya, jadi sekali lagi pengertian platform itu bukan terbatas pada boardnya, tapi lebih terbatas adalah library framework-nya. Library framework itulah si Arduino atau ini Mbed. Ya, masing-masing ada plus minusnya ya. Secara default Arduino itu tidak bisa multitask, dia single task. Sedangkan ini sejak lahir dia memang sudah sifatnya multitask. Jadi basisnya adalah real-time operating system. Oke ya, jadi itu sepintas tentang operating system. Nah, tentunya dalam membuat coding yang akan dimasukkan ke dalam microcontroller board, kita perlu menulis bahasa pemrogramannya ya. Nah, ini contoh board Arduino yang saya ada di rumah, ini namanya Arduino Uno. Kemudian nanti ini ada board yang .mcu ESP8266. Kemudian ini yang saya contohkan di sini adalah ESP32 ya. Nah, masing-masing board ini nanti kita akan coba dan kita akan code dengan menggunakan Arduino framework. Saya akan coba menggunakan Arduino IDE dan satu lagi saya akan menggunakan nanti platform I/O dari Visual Studio Code. Terus terang saya mungkin untuk code saya mungkin sudah nggak pakai lagi Arduino IDE. Saya introduce ke Anda karena biasanya yang baru belajar lebih nyaman menggunakan Arduino IDE. Namun ketika Anda sudah mulai code secara lebih profesional, pasti Anda akan lebih nyaman menggunakan Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code ini kan seperti tadi ya, kelompok 4 atau 5. Ya, saya senang tuh Anda sudah pakai coba ya chatnya, terus bisa bikin programnya. Itu kan kalau nggak salah Anda pakai Visual Studio Code juga ya. Jadi Anda bisa pakai Visual Studio Code untuk code Python, bisa code JavaScript, Node.js, Arduino, dan ya PHP gitu-gitu ya. Jadi dengan menggunakan single editor untuk multiple platform atau multiple code itu akan lebih memudahkan bagi kita sih.
Oke, saya sekarang balik lagi ke sini. Saya akan terangkan dulu ya Arduino IDE. Bisa online, bisa ini. Kalau mau download, saya sarankan pakai yang ini. Bisa Anda just download ini 816, terus Anda install. Installernya kalau sudah jadi, dia akan muncul di desktop. Nah, ini kalau saya jalankan, akan muncul seperti ini. Jadi kalau saya run pertama kali, ya ini dia Arduino-nya seperti ini, IDE-nya. Oke. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencoba memprogram Blink. Ya, saya akan pertama mencoba menjalankan Blink di board Arduino Uno. Di board ini ya. Nah, untuk itu saya akan menghubungkan saya punya Arduino Uno dengan kabel USB seperti ini. Kabelnya masih USB kuno ya. Ini Arduino Uno ini interface-nya tetap dipertahankan karena ini yang pertama kali, yang udah cukup jadul juga ya. Oke. Terus pilih di sini tools board. Oh, pertama kali Anda menyalakan Arduino, mungkin boardnya beda dengan yang di saya. Di saya ini kan ada Tiny Core, ESP32, ESP8266. Mungkin di Anda cuma muncul ini doang, ya. Karena ini saya tambahin sendiri. Cara tambahinnya nanti saya ajarin. Oke, pertama saya akan pilih Uno ini. Terus pilih examples yang Blink. Ya, jadi kita nggak usah coding dulu nih. Terus pilih portnya ya. Nah, portnya ini kayaknya saya ada 2. Saya akan cabut dulu ESP32 saya supaya tidak membingungkan ya. Baik, saya akan cabut, terus kita akan lihat lagi portnya, ya dia COM3. Oke, jadi step pertama adalah tentukan boardnya, pilih boardnya di sini. Ini saya suka dengan Arduino versi yang, saya lupa IDE versi keberapa. Boardnya sudah dibagi per kategori jenis prosesor. Ada jenis FVR, ini, dan ini ya. Karena kalau dulu semuanya gabung jadi satu, jadi terlalu banyak boardnya membingungkan. Nah, kalau ini kita tinggal pilih arsitekturnya ini. Nah, setelah kita pilih ini boardnya, terus pilih portnya. Nah, kalau kita cek lagi get info, muncul seperti ini. Ini rasanya unknown board ini karena ini bukan original dari IEEE punya. Kalau Anda mau yang muncul ininya, ya harus beli yang original. Tapi menurut saya nggak ada gunanya ya. Kecuali Anda pengen muncul ini aja nih, branded. Ya tergantung orang ya, kan ada yang senang dengan kaos branded. Ya saya akui beberapa kaos yang harganya mahal, itu kualitas kainnya enak dipakai. Namun tidak menutup kemungkinan Anda bisa menemukan kain kaos yang enak dipakai, tidak branded dan harganya jauh lebih murah. Kayak gitu kan. Nah, bagi elektronik, saya tidak melihat ada perbedaan secara kualitas komponen, baik yang ininya muncul serial number-nya gitu, dengan yang tidak. Ya, karena chipnya sama juga kok yang dipergunakan. Oke, singkat cerita ini setelah kita lakukan tadi pemilihan board dan port, ya kalau kita nggak colok, portnya nggak muncul ya. Setelah itu di sini ada 2 menu ya, menu verify dan menu upload. Nah, verify itu untuk compile, kalau upload itu compile plus upload ke programnya. Nah, untuk mempersingkat saya coba klik satu tombol ini aja. Maka dia akan melakukan proses compiling. Ini. Nah, setelah selesai dia akan upload. Nah, ini cepat sekali prosesnya ya. Mungkin saya coba ulangin lagi biar Anda bisa melihat prosesnya ya. Oke, saya coba ini lagi.
Oke, Anda lihat tadi sedikit kedap-kedip gitu ya. Itu adalah proses dia datanya di-upload. Karena datanya cuma sedikit, maka cepat gitu prosesnya. Nah, ini kan Anda lihat nyala lampunya kedap-kedip per 1 detik ya. Nah, sekarang saya coba ubah mekanismenya. Saya mau nyalanya cuma singkat aja. Mungkin hanya 25 milidetik. Terus saya upload lagi. Oke, Anda lihat nanti di sini. Oke, saya klik. Ini. Nah, berubah ya. Sekarang nyalanya hanya 25 milidetik. Terus dia akan delay 1 detik. Gitu. Baik. Perintahnya seperti apa? Abaikan dulu. Saya mau menerangkan proses connect ke botnya. Ya. Oke, ini Arduino Uno. Sekarang saya akan ganti botnya. Bukan pakai Arduino Uno lagi. Oke, berikutnya saya akan coba menggunakan ini. ESP8266. Oke, ini saya sudah colok. Terus botnya kita pilih. ESP8266. Saya pakai yang not M. Oh, sorry ya, yang ini. Saya pakai yang not MCU. ESP82. Nah, ini dia. Oke. Portnya jangan lupa pilih. Nah, ini ganti ya. Terus, apakah bisa yang ini? Ya, bisa saja sebetulnya. Cuma kalau Anda mau lebih gampang, yang pasti benar, pilih yang ini, terus yang blink. Apa bedanya? Nah, ini bedanya. Semua sama, kecuali ininya. Ini low, ini high. Terbalik. Jadi, tidak selamanya high itu aktif ya. High itu nyala ya. Tergantung si pembuat device-nya. Jadi si pembuat device-nya ini bilang high itu nyala. Ini yang bikin device bilang low itu nyala. Tergantung cara membuat device-nya. Komponen LED-nya di kakinya taruh di plus atau di minus seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya sama persis, cuma beda logiknya aja. Kalau ini kita eksekusi, nah ini kita bisa lihat compile-nya lebih lama ya. Karena ini lebih besar. Nah, ini dia. Upload-nya juga lebih panjang. Kalau tadi cuma 900-an, ini sekarang sudah 261 kilo ya. Nah, Anda lihat ini sekarang seakan-akan dia nyala terus. Karena logiknya terbalik. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita rubah ya. Ini jadi low. Ini jadi high. Nah, ini nggak boleh di-save. Karena kalau di-save, dia minta kita save ke file lain ya. Karena example-nya nggak boleh ditimpa. Ya, ini salah satu hal yang cukup bagus menurut saya. Jadi example itu kan reference, jadi jangan ditimpa-timpa. Oke, ini setelah kita program ulang, nah baru nyalanya seperti yang tadi kita mau ya. Nyala sebentar, kemudian mati. Oke. Nah itu kalau kita menggunakan ESP8266. Anda lihat ini semua nggak berubah. Itulah yang namanya framework atau platform ya. Jadi Anda bayangkan, ini Anda ganti-ganti prosesor, itu dengan mudah. Aslinya nggak semudah ini, karena beda prosesor, beda compiler. Kalau Anda masih code pakai C library-nya, tentunya code pakai AVR, Anda mesti tahu nama registernya apa. ESP8266 harus tahu registernya seperti apa. Itu totally different. Tidak bisa belajar hanya dalam waktu sekian singkat, bisa menyalakan lampu LED seperti ini. Tapi kemudahan menggunakan Arduino adalah ininya sama. Walaupun beda prosesor. Oke, satu lagi saya akan coba kasih contoh yang ESP32. Ya, ini ESP yang 32. Sama caranya, ini kita pilih
Botnya saya pakai yang misalnya Lolin. Kemudian potnya ya, ini, terus upload. Nah ini prosesnya, masih compiling. Kenapa ini lama? Karena library-nya beda lagi ya. Nah ini mulai di-upload code-nya, terus jalanin. Nah kalau Anda lihat sekarang, dia malah seakan-akan nyala terus ya lampunya. Ini ya. Oke, ini coba saya ganti lagi ya. Ininya jadi high, ini jadi low. Ya, ini tunggu lagi compiling. Oke, sorry ini kayaknya botnya saya ganti kali ya. Ini bot karena lampunya nggak nyala. Ini dia do it. Oke. Nama bot ada di sini sebetulnya ya. Ada di dalam sini nama botnya. Jadi ininya sama, cuma lampunya di-connect ke pin berapa ya, tergantung bot desainernya. Jadi nilai LED built-in-nya ini akan berbeda-beda. Oke, ini kita lihat sekarang. Nah, ini botnya sudah benar, lampunya sudah nyala. Ya, jadi 3 bot yang berbeda, tapi dengan menggunakan ini yang berbeda-beda, dengan menggunakan Arduino, code-nya bisa sama. Nah, itulah the beauty of Arduino. Nah, terus bagaimana kalau mau menambahkan bot ya? Jadi kalau nanti Anda pakai Arduino IDE, Anda mau menambahkan botnya, Anda bisa ke sini. Misal Anda pilih keterangan ESP8266 Arduino IDE. Nah, ini yang random ini bagus, randomnya tutorial. Dia ada terangin caranya, detail. Intinya Anda masukkan ke sini. Ini dia, Anda masukkan. Ini dia terangin ada ESP32 dan ESP8266. Jadi Anda copy ke sini, Anda masukkan ke sini, ke bagian preferences. Nah, di saya nih saya udah masukin ada 3 tambahan additional bot. Aslinya ini kosong. Dengan adanya 3 tambahan ini, maka saya di sini muncul ini. Jadi setelah Anda tambahkan, aslinya nanti belum muncul, Anda masukkan ke bot manager. Terus ketik, kalau Anda masukin ESP8266, ketik ESP8266. Nah, akan muncul ini, terus Anda ketik install. Setelah itu, maka dia akan muncul di sini. Muncul sebagai tambahan botnya. Gitu ya. Nah, untuk library bagaimana? Library itu bisa diambil dari sini. Manage library. Jadi, instalasi library-nya bisa secara dari sini, atau bisa juga ambil dari internet. Nah, di sini misalnya saya ambil contoh MQTT. Nah, di sini ada banyak nih. Ada ini, ini. Jadi ada ini Antares yang tadi saya bilang punya si Telkom. Bahkan ini sudah muncul juga di sini nih. Kita coba install ya nih ya. Misalnya ini kita install. Satu lagi mungkin kita coba cari yang AWS. Nah, ini juga AWS ada. Kita tinggal install di sini.
Nah, untuk melihatnya, botnya kita sudah ganti ya, tadi sudah pakai ESP8266. Anda bisa klik ke sini, File, Examples, cari yang tadi kita install AWS kan. Nah, ini dia. Nah, ini contoh yang dari AWS-nya. Untuk contoh lain, misalnya yang tadi Antares. Oh, ini sepertinya mungkin pakai ESP32 kali, baru bisa. Botnya ganti ke ESP8266 ke Node MCU ya, coba. Terus kita balik lagi ke examples, Antares, nah ini dia. Nah ini contoh programnya. Nah, jadi Anda sekarang kalau mau bikin sesuatu, Anda bisa menggunakan Arduino IDE ini, pertama tambahkan botnya dulu, kemudian tambahkan library-nya dan custom. Di sini bahkan sudah ada contohnya nih. Antares IDE dokumentasinya seperti apa. Ya, kayak gitu. Baik. Nah, berikutnya saya mau kasih cara yang lain, yaitu yang menggunakan Visual Studio Code ya. Anda bisa download Visual Studio Code dari sini. Ini ada versi Mac, Windows, Linux. Kalau Windows saya sarankan pakai yang System Installer, sehingga dia install di program files, bukan di users Anda ya. Nah setelah itu, Anda tinggal buka Visual Studio Code-nya. Ya, awalnya dibuka kan kayak begini. Dia Visual Studio Code ini editor. Jadi kalau Anda mau code untuk Python, Anda masuk ke extension, Anda search di sini Python. Nah, Anda install. Kalau Anda mau code C++, install di sini. Kalau Anda mau code Arduino, saya belum pernah search Arduino ya di sini. Nah, ini ada juga nih. Cuma ini ya ini kayaknya cukup banyak juga ya yang download. Biasanya saya kalau melihat ini orang sering pakai atau enggak, saya akan melihat jumlah yang downloadnya dan ratingnya. Ya, ini mungkin Anda bisa pakai juga nih contoh yang ini ya. Nah, namun saya akan mengintroduce Anda bukan menggunakan yang ini, tapi pakai ini, platform I/O. Nah, ini yang download sudah 1,9 juta. Jadi saya lebih senang pakai dia. Saya pakai ini udah cukup lama ya, sudah mungkin beberapa tahun dan saya suka pakai ini karena lebih simple. Oke, saya akan tunjukin simpelnya di mana ya. Jadi setelah Anda install, maka dia akan muncul home ini. Nah, home ini Anda bisa ketik di sini, klik. Oke, ini adalah platform I/O home-nya. Kalau Anda mau bikin project, Anda langsung bisa new project begini. Misalnya di sini saya lagi pakai botnya ESP32 ya. Berarti saya bilang ESP32, misalnya saya mau bikin program Blink. Botnya saya bilang do atau ESP32 ini ya, do it development kit. Platformnya sebenarnya ada pilihan, bisa pakai ini, bisa pakai Arduino. Jadi platform itu yang tadi itu ya, cara manggilnya ya. Nah, misalnya yang gampang saya mau pakai Arduino deh. Nah, di sini kalau belum pernah dilakukan, maka dia akan mendownload boot supportnya, termasuk compilernya. Jadi kalau tadi di Arduino adalah Anda harus tambahkan linknya di preferences, terus pakai boot manager download botnya sesuai dengan yang kita mau. Tapi kalau di platform I/O nggak perlu. Saat kita new, pilih bot, kalau belum ada dia otomatis download. Seperti itu. Nah, bedanya adalah di sini, contohnya, ya dia akan createin blank, nggak ada apa-apa, kosong. Kalau mau examples,
Anda bisa balik lagi ke sini, terus pilih platform. Platformnya ESP32 tuh Expressive 32. Pilih examples. Nah, ini Blink ya. Oke, ini contoh-contoh botnya. Saya akan split screen-nya. Ini saya taruh di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini itu kalau akan muncul di sini, di platform io.ini. Nah, saya pakai bot yang tadi itu, ini dia, environment ini. Platformnya ini, botnya ini. Jadi code yang sama kalau saya nanti tambahkan lagi dengan bot yang lain, saya tinggal tambahin ininya di sini aja. Nah, untuk examples-nya bagaimana? Nah, ini code-nya di sini. Nah, ini saya tinggal tambahin di sini. Kemudian ini copy aja dulu. Itu ya. Dan tadi ini saya rubahkan menjadi 20. Oke, setelah itu saya coba compile. Nah, ini kan platformnya adalah ini. Jadi nanti di sini lihat default-nya adalah ini. Ini dia default-nya. Environment-nya ESP32 DevKit. Ya. Atau kalau nggak ada default-nya ya, kalau cuma satu ya berarti default-nya ini sendiri. Terus saya compile pakai ini menunya. Nah, setelah dia compile, sukses, kita bisa press any key, kemudian kita upload. Nah, ini dia juga kalau di sini dia automatic detect ya. Ada di serial port yang keberapa. Kalau Anda pakai 2 bot nyambung, nah dia akan bingung. Tapi kalau misalnya di komputer Anda cuma ada 1 bot, otomatis dia detect sendiri. Nah, ini sama hasilnya akan muncul. Nah, sekarang saya mau tambahkan bisa print ke serial ya. Anda lihat. Nah, ini saya lebih mudah begini. Bayangkan, bandingkan dengan yang Arduino. Nah, saya balik lagi ke sini dulu. Kalau saya tambahin di sini, serial dot, nah ini saya nggak punya apa-apa. Saya nggak tahu isinya apa ini. Titik, itu nggak muncul. Sehingga akan lebih sering kita melihat help untuk code di sini. Kenapa nggak hafal, Pak? Ngapain lah. Kita coding nggak mungkin menghafalin kan. Otak kita lebih precious dibanding ngafalin coding gitu. Nah, di sini dengan mudah kita bisa bilang, begin, kita set baud rate-nya. Ya. Terus di sini saya cetak. Setiap 1 detik saya cetak. Print F, hello, counternya saya cetak. Ini saya pesan variabel. Nah, ini kan belum ada variabelnya, saya define dulu di sini. Oke, terus ya kalau udah ada, Anda control space dia langsung bisa iniin ya. Nah, ini kalau saya hilangin tanda ininya, dia akan muncul error di sini nih. Titik koma expected ya. Terus di sini saya mesti tambahkan monitor speed. Ya, mungkin ini salah satu kelemahan ya. Karena Anda nggak bisa pakai UI, harus diketik. Kemudian upload speed-nya juga Anda bisa naikin supaya lebih cepat. 921. Bukan yang gampang, misalnya Anda nggak ingat ya, 1 juta gitu. Nanti dia akan menentukan sendiri speed tertinggi yang bisa dia pakai. Oke, saya sekarang upload lagi ya. Nah, nanti Anda bisa lihat ini prosesnya akan lebih cepat uploadnya. Oke, kalau gitu ininya mungkin nggak cukup ya. Saya turunin lagi deh. Ya, ini bisa. Nah, ini Anda lihat bisa lebih cepat dari yang sebelumnya ya.
Oke, kemudian kita bisa lihat serialnya dari sini. Nah, itu muncul ya. Ini sambil dia blink, terus ini muncul. Seperti ini. Baik. Sekarang kalau saya pindah misalnya ke ESP8266, saya cabut dulu ininya, saya quit dulu di sini, terus ini saya close ya. Tadi saya punya project kan namanya ESP32 Blink ya. Project yang sama bisa dipakai untuk beberapa bot ya. Namun tentunya tadi ada perbedaan di ESP32 dengan ESP8266 kan nyalanya berbeda ya. Misalnya sekarang saya mau bikin project lagi, botnya yang ESP8266. Nah, saya bisa melakukan dengan cara begini. Bisa pakai cara yang otomatis dari dia. Kita new project. Ininya saya samain. Jadi ya harusnya tadi jangan pakai ESP32 ya. ESP32 Blink. Tapi botnya saya ganti sekarang. ESP8266 yang ini. Ya, sebenarnya nih not MCU sama aja lah ini ya. Jadi ini kalau saya samain dengan ini, dia otomatis akan hanya menambahkan botnya saja. Ya, ini sama persis kan. Finish. Oke. Anda lihat ini nggak ada yang berubah sama dia. Yang dia rubah hanya tambahan di sini. Nah, di sini ada tambahan ini. ESP ini. Jadi ketika saya coding, saya tinggal ininya ganti. Sekarang pindah ke ESP12E. Nah, terus saya compile lagi. Kalau di Arduino kan pakai menu change bot ya. Nah, kalau di sini caranya begini. Kemudian ini monitor speed-nya saya mesti copy juga ke sini. Karena monitor speed-nya hanya berlaku di sini. Ini juga harus samain juga. Kemudian saya upload ke ESP-nya. Sini ya. Nah, ini berubah lagi COM8, dia udah automatic detect. Upload speed-nya juga pakai yang standar, belum di setting. Karena yang tadi kan upload speed-nya hanya berlaku di atas ini. Oke, kemudian ya kita tunggu lagi. Oke, terus kita nyalakan serial terminalnya ya. Nah, ini sudah jalan hello-nya. Nah, terus Anda lihat di sini blink-nya ini kan ngaco jadinya. Karena pin-nya itu dia aktif low. Sedangkan yang ESP32 itu aktifnya high. Ya kan? Nah, gimana cara ngakalinnya? Bisa aja dengan cara begini ya. Misalnya di sini saya akan bilang nih, boolean atau integer juga boleh. Integer and active ya. Sama dengan misalnya nih low. Oke. Coba ya saya buka contekan. Untuk yang kasus ini kan dia aktifnya high ya. Jadi kita kasih ke sini, ini kita ganti high. Nah, ininya kita ganti aja menjadi kita balik ya. Gitu kan. Kalau dia aktif high begini. Kalau ini kan ESP8266, aktifnya low. Nah, maka supaya kita ngerubah di sini, tapi ininya sama gitu. Ini algoritma aja sih. Nah, kita coba lihat ya, ini berubah nggak. Ini kalau dia low kan. Di not, ya berarti not dari low, high. Oke, kita lihat ini.
Ya, ini udah sesuai ya, gini ya. Cuma kalau kita balikin ke ESP32 kan berubah lagi. Nah, jadi kalau di ESP8266 kita maunya ini low. Kalau ESP32 kita maunya nih high. Nah, gimana caranya? Saya nggak tahu Anda pernah, serasa Anda pernah ngambil mata kuliah C++ ya, C++ ya. Itu ada namanya compiler directive. Nah, kayak gini dia. Jadi saya bisa pakai ini dia. Jika ESP8266, maka ininya high. Jika ESP32, maka ini low. Nah, ini kalau sekarang kan define-nya untuk ESP8266, ini yang dikompal. Sekarang kalau kita ganti ke sini, ESP32, nih ya, kita pilih. Anda lihat sekarang ini yang aktif nih. Ya, jadi itu caranya kalau kita mau ganti-ganti bot, dan program kita nggak dirubah-rubah. Namanya pakai compiler directive. Jika ini, maka ini, jika ini ngapain gitu. Itu ya pada dasarnya ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda cara coding yang menggunakan ESP8266 untuk connect ke AWS. Nah ini memang contohnya udah lebih rumit ya, lebih panjang ya. Saya menggunakan compiler directive, jadi ini bisa support 2 bot. Bot 1 ini Wemos, ini ESP8266, satu lagi yang ekspresif ya, ESP32. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah tentunya mungkin ada library yang berbeda juga nih. Kalau ESP8266 ada library ini, NTP client, kalau di sini nggak ada. Ya. Nah terus juga kalau ESP8266 include-nya ini, kalau ESP32 nggak usah. Ya, demikian juga dengan ininya nih. Nah, kemudian nanti saya kayaknya ikutin example ini dari bentar ya. Kalau saya nggak salah, ESP32 AWS. Saya lupa ingat ya, tapi kalau nggak salah saya ambil sampelnya mirip-mirip dari sini lah. Atau yang dari, karena awalnya dia pakai ESP32, kemudian dia sebentar. Oke, saya lupa lah. Mungkin dari sini lah ya yang saya ambil sampelnya ya. Oke, saya akan terangin gini. Oke, pertama, waktu kita connect ke AWS, Anda ingat Anda perlu namanya root certificate, ya. Root certificate itu yang CRT ini. Ini kita edit. Dalamnya ini kan. Oke, root certificate-nya Anda edit. Yang begin certificate sampai end certificate cemplungin ke sini. Jadi ini ada satu file yang saya namanya AWS ID ini. Ya, ini untuk WiFi. Endpoint ini yang kemarin itu ya, endpoint-nya ya. Di sini ya, masalah. Ini ya, host ya. Aaron ini ya. Nah ini ya, hostname ini kan. Aaron ini Amazon AWS.com. Nah itu adalah hostnya di sini, atau endpoint-nya. Nah ini, depannya ini jangan dirubah. Procmem, R, ini jangan dirubah. Yang Anda ganti hanya ininya saja nih. Ini diganti dengan menggunakan yang dari root CA yang ini. Oke. Nah, berikutnya satu lagi adalah device certificate. Nah, ini device certificate adalah yang salah ini ya.
Kalau nggak salah yang ini ya, perm. Oke, ini betul ya. Jadi ini adalah yang permission ya, .certificate.perm ya. Ini juga sama di copy ke sini. Dan satu lagi terakhir adalah private key. Ini private key-nya gini. Public key nggak dipakai. Nah, ini private key-nya masuk ke sini. Oke. Jadi setiap kali device ini mau connect, tunggu sebentar. Dia perlu connect secara SSL. Nah, SSL-nya itu butuh sertifikat ini, ya. Nah, beda antara ESP8266 dengan ESP32 adalah ESP32 itu lebih powerful dibanding ESP8266. Artinya, dalam koneksi menuju AWS ini, ESP32 sedikit lebih lambat. Karena untuk proses SSL ini dia butuh computation. ESP32 akan lebih cepat, gitu ya. Jadi ini yang paling penting untuk connect-nya. Anda dapatkan sertifikat, ada 3 itu tadi ya, root CA, sertifikat device-nya, dan private key. Nah, setelah itu saya di sini menggunakan library, ya kayaknya ini nggak pakai library khusus si AWS ya, tapi ini menggunakan library dari MQTT. MQTT library-nya nih. Dari ini ya. Nah, cara connect-nya ini begini. Jadi di sini saya lagi pakai ESP8266. Topik yang saya akan publish di sini, ini publish topik, ini subscribe ya. Jadi device kita ini publish data ke sini, subscribe dari komen ini. Kemudian ini device-nya di HT sekian. Sambil jalan, sambil saya connect-in dulu ya. Ini saya connect ke sini, terus saya burn, saya upload. Oke, kalau nggak muncul, dia kadang-kadang suka begitu, Anda ulangin lagi aja. Ya, jadi kalau ditolak sama, oke sebentar. Ini saya up. Ini saya delete dulu deh, supaya clear. IO, delete, terus saya compile lagi. Ya, kalau PIO di delete, dia akan clean lagi, library-nya dia akan download ulang. Ya, ini dalam hal ini mesti connect ke internet ya. Oke, setelah itu saya upload ya. Com-nya kali ya. Kompotnya. Oke, saya coba cek portnya di sini. COM8 ya. Oke, ini saya delete. Oke, ini di delete. Terus saya akan terus dicolok kembali. Oke. Ya, ini kalau sudah kita aktifin serial terminalnya. Ini saya tampilin kalau dia booting, terus dia connecting ke sini, connecting ke AWS IoT. Ya, ini butuh waktu ya. Nah, kalau berhasil connected, dia akan tampilkan nih. Terus publish ini. Ini dapat dari random. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini saya clear lagi ya, biar jelas. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini datanya. Oke.
Terus kalau kita mau kirim ke sini, kan di satu komen nih. Ini dia. Nah, saya publish. Nah, dia muncul di sini. Gitu. Kalau Anda tadi sudah bisa gambar chat segala macam, tinggal Anda subscribe ke salah satu topik ini, data yang ini bisa diplot ke grafiknya. Gitu. Untuk detailnya Anda bisa pelajarin sampelnya ya. Oke, saya terangkan secara garis besar dulu. Jadi, dia untuk connect selalu Arduino dari setup. Oke, setup ini akan saya pakai serial begin untuk tampilin ini, terus LED built-in untuk LED blinkingnya. Kemudian aslinya saya pakai sensor suhu DHT11 di pin 5 untuk ngambil suhu sampai temperatur beneran. Terus tadi kalau Anda lihat muncul booting, saya print di sini untuk kasih lihat prosesnya bahwa dia mulai starting. Terus connect ke WiFi, modenya sebagai client, masukin password, SSID, terus tunggu sampai dia connected. Kalau dia nggak mau connected, dia restart aja. Sampai dia connected selesai, kita tampilkan local IP-nya ya. Nah, setelah itu di sini ada perbedaan nih. Kalau saya menggunakan ESP8266, ini tambahannya. Saya mesti tambahin ini. Ya ini kayaknya agak lebih rumit ya. Bandingkan dengan ESP32, dengan gampang jalankan 3 instruksi ini. Gitu. Nah, saya perlu ke NTP, karena untuk sertifikat ini saya perlu NTP time. Epoch yang saat ini punya ya. Terus ini masukkan client certificate, private certificate, root CA. Kemudian saya pakai random ya, random sheet-nya ini. Karena saya mau generate suhu dan humidity-nya secara random. Kalau kasus seperti ini saya kan nggak punya device aslinya. Nah, setelah itu baru dimulai MQTT brokernya. Jadi ini connect ke AWS IoT-nya, saya tidak menggunakan AWS IoT SDK seperti yang tadi Anda lihat di slide, harus download ini itu kan rumit ya. Ini cukup kalau nanti Anda coba buka file yang saya kirim di Teams, Anda unzip terus Anda open pakai platform I/O, Anda tidak perlu install apapun, hanya install platform I/O aja. Nanti library ini semua kalau nggak ada, otomatis dia akan download untuk Anda. Nah, simple ya. Terus MQTT-nya ini, jadi ini MQTT ini bisa dipakai bukan hanya untuk AWS, tapi bisa juga dipakai untuk MQTT broker yang waktu itu pakai Mosquito. Kan sebelum kita pakai AWS IoT Core, kita pernah coba pakai yang Mosquito itu kan, publish, subscribe ke MQTT. Nah, Anda bisa pakai itu, endpoint, podnya, terus netnya ini adalah jaringannya ya. Nah, jaringannya ini saya pakai yang ini, WiFi client secure. Karena untuk si AWS itu harus pakai secure client. Nah, kemudian kalau kita publish ke sini, berarti dia harus menampilkan pesan kan. Nah, kita kan nggak tahu kapan. Maka kita pakai message handler. Dan ini saya senang dengan gaya seperti ini. Jadi on message panggil ini. Jadi ketika ada message, fungsi ini akan dipanggil. Nah, fungsi itu akan ngapain? Ini dia. Di sini contohnya saya cuma mau mencetak saja topiknya apa, payload-nya apa. Udah seperti itu aja. Jadi ketika tadi saya publish di sini, nah ini muncul nih. Ya, ini adalah dia punya topik, sedangkan ini adalah payload-nya. Gitu. Terus setelah itu kita coba connect. Links name-nya dari AWS itu ya, sesuai dengan nama di AWS-nya ya. Sampai dia connecting, kalau dia nggak connected sampai sudah timeout begini ya, cetak timeout, setelah itu kita subscribe ke topiknya. Nah udah, terus saya tampilkan heap-nya tadi ya. Nah untuk berikutnya kita lihat dari sini, loop. Nah dari loop sini, saya sengaja tidak per detik kirim. Jadi di sini saya setiap 10 detik baru publish message. Ya. Nah, setiap 10 detik publish message panggil yang ini.
Ini ya. Jadi ini saya nilai humidity temperatur saya ambil dari random antara 0 sampai 20, antara 10 sampai 70. Ya, aslinya kalau kita pakai ESP8266 dicek nih kalau ininya get statusnya tidak error, maka ambil dari device asli. Ya. Terus masukkan pakai JSON dokumen. Makanya kalau Anda lihat di sini kan formatnya JSON nih. Time, kapan. Ini mirisnya kan berubah terus ya. Nah, ini kalau kita clear lebih gampang lagi kita ngelihatnya. Terus temperaturnya berapa, humidity berapa, terus pakai client publish. Nah, ini serialize ini dia dari JSON akan berubah ke JSON buffer ya. JSON buffer tuh karakter biasa. Nah, ini dia. Anda lihat ini time-nya berubah terus kan. Nah, setelah itu panggil ini ya, client.loop. Ini yang penting. Kalau client.loop nggak dipanggil, MQTT-nya nanti nggak jalan. Oke. Saya rasa itu aja yang contoh penjelasan dari program ini. Waktunya udah pas ya, 4.30. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan di forum ya, di Teams. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Dan untuk SL-nya silakan Anda bisa gali ke arah sini. Atau bagi Anda yang tadi sudah bikin coding, bisa aja dilanjutkan tuh. Anda bikin code entah dari Python, entah dari ngelanjutin yang example yang ada di sini pakai Node.js. Anda publish sesuatu ke AWS IoT Core ini, ya Anda pakai service yang saya punya aja. Terus Anda subscribe ke aplikasi chat Anda. Terus Anda plot grafiknya. Anda bisa seperti itu. Ya, bisa melakukan seperti itu atau ya udah Anda coba pelajarin code yang ini untuk SL minggu ini. Gitu. Oke, saya absen dulu ya. Ya, filesnya di sini ya, Wemos AWS IoT. Baik, saya akan absen. Antoni Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Putu Leong Pranata. Hadir, Pak. Michael Jonathan. Hadir, Pak. Michael Jonathan. Ada 2. Ada ya? Michael Jonathan yang 321. Halo? Hadir ya? Oke. Ricardo Nugroho Jaya. Hadir, Pak. Oke. Rio Octavianis. Hadir, Pak. Tiara Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Varianto. Hadir, Pak. Wilfrando. Hadir, Pak. Agi Frian. Hadir, Pak. Oke. Alvin Putra Sulaiman. Hadir, Pak. Andreas. Hadir, Pak. Angela Putri. Hadir, Pak. Angela Susanto. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Erik Sanjaya. Hadir, Pak. Ferdiana. Hadir, Pak. Jennifer. Hadir, Pak. Jovian. Yosef Wahyu. Hadir, Pak. Kennedy. Hadir, Pak. Hadir. Desia. Hadir, Pak. Lorencia. Hadir, Pak. Michelle Setiawan. Hadir, Pak. Abednego, Nathanael Abednego. Hadir, Pak. Stephen Aprianto. Hadir, Pak. Theodora Abigail. Hadir, Pak. Antonius Ricky. Hadir, Pak. Destin. Hadir, Pak. Janet. Hadir, Pak. Rainer. Hadir, Pak. Ronaldo. Hadir, Pak. Baik, saya balik lagi ke Jovian. Halo, Pak. Ada, Pak.
Oke, dari sip. Ya. Baik, kayaknya semuanya hadir, mantap. Hadir semua. Oke, silahkan lakukan SL-nya seputar topik ini ya. Ya, minggu depan saya akan tetap bahas lagi di sini yang connecting ke sensor ya. Mudah-mudahan saya coba akan tunjukkan mungkin connecting-nya ke hal yang berbeda ya. Kalau bisa saya akan demoin ke ThinkSpot atau platform yang lain selain dengan AWS gitu. Baik, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya dan walaupun COVID sudah menurun, saya tetap memberikan rekomendasi untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lengah, jaga teman, jaga keluarga, dan jaga diri Anda sendiri ya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.